Hello everyone, welcome back to my channel Gardos Krimo, channel opini bolanya orang awam dengan gue Jo Silaban, kali ini dari lokasi yang berbeda. Dan ya, hari ini tanggal 5 Oktober 2025, 3 hari menjelang Indonesia menghadapi Ultimate Fight part satunya menghadapi Saudi Arabia demi bisa menuju ke Piala Dunia 2026 ya. Nah, hari ini saya ingin membahas beberapa hal. Yang pertama, berita baik Indonesia, Martin Paes sudah dalam perjalanan, sudah pulih dari cedera walaupun belum bermain, walaupun masih di bangku cadangan FC Dallas ketika kemarin mereka mengalahkan LA Galaxy ya 2-1 sehingga makin mengamankan posisi mereka di playoff MLS. Kemudian Martin Paes langsung bertolak, dia sudah memposting di IG-nya ya, Instagram story-nya, sudah berada di business class pesawat menuju Jeddah Saudi Arabia. Jadi kabar baik buat Indonesia, walaupun kita sudah bersiap dengan apakah Nadeo atau Hernando Ari mungkin akan turun, tapi alangkah baiknya Martin Paes ada bersama-sama kita. So it's a very good news. Hari ini saya ingin membahas peta kekuatan grup A dan grup B, dan kemungkinan siapa-siapa saja yang lolos dari grup A dan grup B. Grup A ditempati Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab ya. Nah, saya membahas ini berdasarkan keadaan setahun terakhir mungkin dan kekuatan mereka saat ini. Ya, seperti kita tahu, Qatar belum pernah tampil sejelek ini dalam sebuah kejuaraan. Ya, memang sih banyak sekali isu-isu seperti Piala Dunia 2022, kemudian Piala Asia 2023, itu Qatar selalu katanya dibela oleh wasit ya, tapi penampilan mereka sendiri tidak juga memalukan saat itu, hanya memang dengan bantuan, ya itu yang dikatakan sepertinya bantuan wasit itu, Qatar menjadi satu kekuatan yang lumayan sepertinya. Tapi dalam setahun 2 tahun terakhir ini semenjak itu Qatar sangat jelek bermain, sangat jelek sehingga dianggap tidak pantas lolos. Oman sendiri adalah anak bawang di grup itu, ya mirip Indonesia keadaannya sekarang dianggap di grup B, tapi yang mesti kita benar-benar pahami adalah Uni Arab Emirat. Jadi Uni Arab Emirat ini adalah kekuatan yang sangat saya bilang stabil ya, stabil dengan pelatihnya kalau nggak salah Carlos Queiroz ya, Carlos Queiroz. Nah itu membuat mereka punya peluang paling besar menurut saya. Dan di tempat kedua ada Qatar. Itu dari grup A. Nah, grup B ini cukup menarik ya, Indonesia. Saya ingin membuka wawasan teman-teman semua dengan keadaan terakhir setiap tim. Oke, Indonesia digantinya Sintayong membuat banyak prahara, apalagi Indonesia sempat kalah dengan gol besar 2 kali. Tapi jika ditilik dari 6 partai yang sudah dijalani, Oke, kita mundur sedikit, jangan 6 partai, lupakan uji coba kemarin, tapi 4 partai, ya. 4 partai yang dijalani Indonesia, itu Indonesia menang 2 kali, ya. Atau 6 poin dari 4 partai, ya, dari 4 pertandingan yang dimainkan bersama Coach Patrick Kluivert. Sedangkan seperti saya mengutip salah satu pundit yang cukup tersohor, sedangkan waktu di bawah Sintayong 6 poin dari 6 partai. Jadi kita belum bisa mengukur bagi saya, walaupun secara CV saya akui Sintayong jauh lebih baik, tapi kita belum bisa mengukur hasilnya. Nah, kalau kita melirik sekarang apa yang sudah dipersiapkan, seperti tadinya gonjang-ganjing, akhirnya Martin Paes bisa memperkuat, bisa Sandy Walsh ditarik lebih awal partai terakhir Buriram, mengalami cedera sedikit tapi sudah pulih, justru itu penanganannya. Calvin Verdong dilepas lebih awal dibandingkan yang seharusnya oleh klubnya, karena klubnya harusnya masih bertarung melawan PSG, tapi Verdong sudah dilepas untuk mungkin bisa bergabung dua dengan timnas. Jay Itzes dalam kondisi prima, Kevin Dix dalam kondisi yang terbaik, kemudian Joey Pelupesi, Tom Hayek, semua dalam kondisi terbaik ya. Ragnar Oratmangun sudah kembali. Miliano Jonathan bergabung ya di sayap kanan, dan Ole Romeni mati-matian berusaha untuk bisa tampil di round 4 ini dengan segala macam
usaha yang luar biasa membuat dia siap tampil. Walaupun katanya kondisinya masih 95%, belum 100%, tapi dia siap tampil karena dikatakan dia sempat bilang ke manajer timnas bahwa kakinya sudah nggak sakit ketika dipakai untuk berendang, dan itu ada hal yang baik ya, hal yang baik. Itu posisi Indonesia saat ini. Ya, memang Indonesia nggak bisa mencetak gol di pertandingan terakhir melawan Lebanon. Bahkan dibilang no shot on goals, tapi di luar itu kondisi tim dalam kondisi yang apa ya, moral pemain ini sangat prima gitu loh ya. Dan di beberapa podcast Neil Peterson juga terakhir kali dengan Oil Romani, pemain-pemain ini mengatakan mereka sudah sangat siap, mereka sudah sangat ready, dan mereka ingin mencapai mimpi Piala Dunia itu tahun ini untuk bermain tahun depan di Piala Dunia ya. Mereka nggak mau menunggu 4 tahun lagi. Jadi berarti bagi saya kondisi moral tim sangat luar biasa, siap tempur. Pemain-pemain yang dibutuhkan ada pada pos-posnya ya. Kita hampir kehilangan kiper kuat, tapi tetap akhirnya Martin Paes bisa bermain. Itu posisi Indonesia saat ini. Ya, Ole Romani kembali. Jadi moral sedang tinggi-tingginya. Kita lihat gitu loh. Belum kita punya pelapis-pelapis yang saya bilang game changer, Beckham Putra, Stefano Lillipali. Ya, bahkan ada, kita tahu juga ada Mauro Zylstra. Jadi ada banyak pemain-pemain, bahkan Ramadan Sananta. Striker yang menurut saya sebenarnya cukup klinikal ya jika mendapat peluang, striker murni Indonesia. Nah, keadaan Indonesia moral sedang tinggi-tingginya ya. Kemudian kita beralih ke lawan kita yang pertama, Arab Saudi. Arab Saudi terus terang keadaan mereka saat ini tidak sebaik yang kita pikirkan ya. Memang Arab Saudi adalah punya kelebihan, mereka tim yang berpengalaman main di Piala Dunia ya, tim yang sudah biasa menghadapi tantangan besar. 2 uji coba terakhir yang katanya bermain sangat luar biasa ya, menghadapi North Macedonia dan Ceko ya, Czechia. Tapi jika kita lihat permainan mereka di situ, permainannya tidak menunjukkan tim yang menakutkan bagi saya gitu ya. Permainan mereka ya karena musuh bermain terbuka, mereka main terbuka, dan ya mereka punya kesempatan untuk mencetak gol, tapi bukan tipe tim yang berbahaya. Hervé Renard memang mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik ya, dan mereka tidak diperkuat juga kali ini. Saya lupa nama gelandangnya ya. Kemudian ada juga nomor 10 mereka ya, Salim Aldosari, orang yang gagal mencetak yang penalti yang ditepis oleh Martin Paes di pertemuan di Jeddah tahun lalu. Kemudian juga Al Buraihi itu juga tidak bermain ya. Jadi ada banyak masalah-masalah yang dialami di Arab Saudi. Tapi apa yang membuat kadang-kadang kita berpikir, wah Arab Saudi ini berbahaya? Ya karena memang mereka mempunyai reputasi. Tapi secara keadaan tim, moral mereka tidak dalam kondisi terbaik ya. Hervé Renard kembali, mereka cukup lumayan ya dibandingkan ketika sebelumnya dipegang oleh Mancini, tapi tetap belum kembali seperti di Piala Dunia 2023 ya. Apakah mereka berbahaya? Tentu saja. Mereka tuan rumah, mereka punya semangat tinggi, mereka akan bertarung habis-habisan untuk tidak dikalahkan oleh Indonesia atau Irak. Tapi kondisi mereka secara moral, secara kelengkapan tim, secara pemain berposisi, Arab Saudi sedang tidak baik-baik saja. Dan itulah peluang Indonesia. Nah, kita beranjak ke yang kedua. Irak. Irak dalam kondisi yang sama. Irak sebenarnya diperkirakan harusnya bisa lolos langsung ke Piala Dunia di posisi kedua grup itu. Tapi mereka kalah dengan Jordania. Ya, Jordan akhirnya bisa mengambil posisi kedua. Karena apa? Irak saat ini adalah pasukan yang amburadul. Ya, Zidane Iqbal sangat sulit untuk bermain seperti ketika dia bermain di Piala Asia, ketika dia mengalahkan Indonesia dulu. Sangat sulit. Ya, permainan di klub pun menurun. Ayman Hussein, orang yang menurut saya itu adalah salah satu striker yang sangat mengerikan dari Irak. Selama 1,5 tahun terakhir hanya mencetak 2 atau 3 gol di klubnya. Terpaksa dipinjamkan, dan dipinjamkan pun Ayman Hussein tidak bisa berprestasi dengan baik. Satu yang membuat Ayman Hussein ini sedikit berbahaya adalah
Dia mencetak 8 gol sepanjang penyisian Piala Dunia ini sampai saat ini ya. Jadi tapi dia sendiri juga tidak dalam kondisi apa namanya yang terbaik gitu loh saat ini. Irak adalah Irak yang berbeda. Itulah Ali Jassim pun kita nggak tahu apakah saya nggak tahu apakah dia akan tetap bermain atau tidak. Kita akan lihat nanti tanggal 8 atau 9 subuh ya. Tanggal 8 malam. Tapi itu yang bagi saya kita mesti lihat baik-baik. Irak punya reputasi juga tim Piala Dunia. Tim yang selama ini selalu mengalahkan kita dan kita belum pernah mengalahkan. Saudi Arabia, tim yang sudah bisa kita kalahkan, tim berpengalaman Piala Dunia. Tuan rumah. Fokus pemandangan kita harus kita alihkan dari reputasi mereka yang besar, kita sekarang ubah menjadi bagaimana kondisi mereka saat ini, moral mereka, permainan mereka. Bagi saya, Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar dan ya sebagai bangsa Indonesia saya yakin Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia pertama kalinya. Pemain dalam fokus yang tertinggi, dalam punya tim yang kompak. Ya, saya ada berita yang menyatakan bahwa even Graham Arnold ya harus menunda pengumuman skuad Arab Saudi karena kesulitan menemukan pemain yang cocok untuk menurut dia untuk bermain. Tapi Graham Arnold juga adalah seorang yang tidak bisa dianggap sepi karena bertahun-tahun membawa Australia mencapai banyak prestasi ya. Jadi bagi saya Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar. Keadaannya saat ini, keadaan secara moral dan secara kelengkapan tim Indonesia ada di posisi 1, Irak di posisi kedua dan Saudi Arabia di posisi ketiga. Nah, prediksi saya kali ini Indonesia bisa bermain menang 1-0, 2-0, 3-1 terhadap Arab Saudi dan kemudian bagi saya bermain seri dengan Irak ya, bermain seri dengan Irak dan untuk partai ini yang menurut saya at least bermain seri dengan Irak dan bisa saja kita memenangkan pertandingan melawan Irak untuk pertama kali dalam sejarah karena begitu fokusnya pemain, begitu tingginya keinginan, hasrat untuk memberikan yang terbaik sampai oleh Romani habis-habisan. Kalian harus nonton bagaimana penuturan oleh di podcastnya The Highway dengan Neil Peterson ya. Luar biasa, bayangkan dia semua dalam keadaan yang sangat prima bagi saya. Tom Haye bermain sampai 100 menit untuk Persib di panasnya cuaca di Bandung di Indonesia. Luar biasa dan dia sudah mulai terlihat terbiasa seperti itu. So, yakinlah, mari fokuskan pemikiran kita terhadap posisi Indonesia saat ini, ya keadaan moral, kelengkapan pemain, hampir tidak ada pemain yang cedera, dan mungkin saja kita nggak tahu kalau ada yang cedera, Marcelino juga akan dipanggil, mungkin dia sudah hampir pulih. There's a lot of things, tapi ada banyak sekali hal-hal baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, dan bertolak belakang dengan tim lawannya Saudi Arabia dan Irak. Nah, perkiraan saya Indonesia akan bisa menjadi juara grup dan di posisi kedua terus terang saya lihat permainan keduanya saya ingin menaruh kemungkinan besar Irak. Tapi tipis lah ya, Irak Arab Saudi, tapi Indonesia akan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. So, kita siap bertarung. Saya yakin inilah hari bersejarah 180 menit Ultimate Fight Indonesia, hari yang bersejarah buat timnas Indonesia. Mari kita nantikan bersama, mari teman-teman fokuskan, berikan komentar-komentar positif buat timnas kita, dukung mereka, doakan dengan serius dan benar, karena kita tahu yang di atas punya rencana yang baik buat Indonesia, akan memberi Indonesia kesempatan pergi ke Piala Dunia, dan itu ditentukan di 180 terakhir ini bagaimana usaha pemain-pemain kita yang dahsyat juga. El Capitano J. Itzas, we support you. We Indonesian people, the 280 million Indonesian people are behind you, J. Itzas, and the whole team. Martin Paz, you are such a strong wall for Indonesian defense. And Ole Romani, Miliana Jonathans,
Beckham Putra, Ricky Kambuaya, every one of you, even Stefano Lillipali, you are created for this time. So, thank you so much teman-teman. Sampai next time. Indonesia menang.